Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Jangan kalian pikir halaman berita di Wikipedia itu hanya berisi informasi biasa aja ya. Soalnya ternyata ada beberapa halaman Wikipedia yang bisa berujung bikin mimpi buruk dan gak bisa tidur loh kalau tahu fakta mengejutkan di baliknya. Video ini kurang cocok ya untuk kalian yang penakut. Dan sekarang udah penasaran? Hai, aku Jenny, so let's check this out. Nomor 9. The Anguishman. Lukisan bernama The Anguishman yang mengganggu secara visual ini bukan cuma serem ya, tapi juga punya cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi gini, lukisan horor ini dimiliki sama pria bernama Sean Robinson. Dia bilang lukisan ini warisan dari neneknya dan telah disembunyikan di loteng selama lebih dari 25 tahun guys. Nah yang bikin serem, neneknya bercerita kalau si pelukis ini nyampur cat lukisannya pakai darahnya sendiri. My grandmother always told me about the painting was that the artist painted it using his own blood. Dan yang lebih ngerinya lagi, habis selesai bikin lukisan ini, si pelukisnya itu bunuh diri guys. Ya, meskipun sampai sekarang identitas asli senimannya tuh tidak diketahui, tapi cerita legendaris tersebut terus dipercaya ya. Bahkan semenjak lukisannya dipegang Sean, dia mengalami banyak aktivitas paranormal seperti munculnya seorang pria, ada suara teriakan, suara erangan, ataupun suara orang yang sedang menangis. Padahal sebelum ada lukisan ini di rumahnya, Sean tuh benar-benar skeptis sama adanya hantu loh. Sean juga mendokumentasikan kejadian-kejadian ini di channel YouTube-nya yang diberi nama The Anguishman. Lalu pada tahun 2017, karena antusiasme masyarakat yang tinggi, nyatanya ada seorang pembuat film yang membeli hak ciptanya untuk mengangkat kisah ini ke layar lebar. Tapi entah ada kejadian apa di baliknya, sampai sekarang filmnya tuh nggak pernah selesai ya guys. Nomor 8. The Isdal Woman. The Isdal Woman adalah sebuah halaman Wikipedia yang mengerikan guys, di mana isinya bercerita tentang seorang jenazah perempuan yang ditemukan di lembah es Isdalen di Norwegia ya. Tanpa nama, tanpa tahu dari mana dia berasal, dan bahkan tanpa keluarga juga. Jadi ceritanya begini ya teman-teman, pada tanggal 29 November tahun 1970 lalu, tubuh wanita ini ditemukan terlentang, terbakar, tangannya terkepal, serta wajahnya yang juga hangus. Padahal di dekatnya tuh nggak ada bekas pembakaran api sama sekali loh. Yang tambah bikin bingung, di dekat mayatnya ada banyak barang, cuma tidak ada satupun yang berguna untuk mengidentifikasikan siapa wanita ini. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan 2 koper yang terkait sama cewek ini di stasiun Bergen yang di dalamnya berisi baju, wig, kosmetik, obat, peta, buku, serta uang dengan berbagai mata uang yang berbeda guys. Gue jadi mulai curiga ya, kalau dia ini aslinya mata-mata nggak sih? Tapi menurut hasil otopsi, wanita ini meninggal setelah menelan 50-70 pil tidur dan memar di bagian lehernya terjadi karena terkena pukulan atau karena jatuh. Menurut pengakuan staf hotel pun, sosoknya merupakan perempuan cantik yang suka gonta-ganti wig, tergantung koper apa ya yang dibawanya. Nah, berhubung kejadian ini terjadi waktu perang dingin, dugaan kalau dia agen rahasia pun jadi lebih masuk akal kan? Apalagi formulir check-in yang dikumpulin polisi dari berbagai hotel lainnya menunjukkan kalau namanya suka berubah-ubah ya guys. Satu-satunya yang selalu sama cuma kewarganegaraannya, yaitu Belgia. Meskipun sudah dilakukan investigasi, sayangnya kasus ini selalu menemukan jalan buntu yang bikin polisi berujung menutup kasusnya ya guys. Sampai akhirnya pada tahun 2005 penyelidikan kembali dibuka karena ada laporan dari seorang saksi. Pria ini bercerita kalau dia melihat wanita itu beberapa hari sebelum meninggal dan dia tuh sedang mendaki di sepanjang lereng bukit dengan pakaian yang minim. Dulu dia sudah pernah cerita ke polisi, cuma petugas yang dia temuin saat itu malah menyuruh dia untuk cuekin aja dong. Meskipun begitu, sampai sekarang kasus ini masih menjadi misteri dan dianggap sebagai kasus yang tidak akan pernah terpecahkan di dalam sejarah Norwegia. Nomor 7. Unknown Murder Victims. Jadi gini, halaman ini tuh isinya adalah daftar kasus-kasus pembunuhan di mana identitas korbannya tidak pernah ketahuan sampai sekarang. Bayangin deh ada orang meninggal karena dibunuh, tapi nggak ada yang tahu siapa dia guys. Serem banget kan?
Di Amerika aja udah ada hampir 340.000 kasus pembunuhan dari tahun 1965 sampai 2022 kemarin yang masih belum terpecahkan loh. Alasan jasad-jasad ini tidak teridentifikasi pun bisa bermacam-macam. Mungkin sidik jari mereka rusak, wajahnya hancur, DNA tidak cocok dengan data manapun. Atau lebih tragisnya lagi, tidak ada seorang pun yang mengaku kenal dan juga mencari mereka ya. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia itu adalah kasus Setiabudi 13. Ini tuh kasus mutilasi pertama di sejarah kriminal Indonesia modern loh. Jadi ceritanya pada pagi hari tanggal 23 November 1981, ada Dosapam yang menemukan 2 kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kardus ini tuh bau banget dan dikerubungin sama lalat. Waktu dibuka, isinya tuh bikin shock banget ya guys. Ada potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi menjadi 13 bagian. Yang bikin tambah ngeri, identitas korbannya tuh sampai sekarang nggak pernah ketahuan loh. Padahal sidik jarinya tuh masih utuh dan wajahnya masih bisa dikenali. Dokter forensik yang meriksa mayatnya bilang kalau ini kasus paling brutal dan mengerikan yang pernah dia tangani ya. Bayangin aja korbannya dipotong-potong seperti kambing guling guys. Serem banget kan? Nah, kasus seperti ini nih yang bikin halaman Unknown Murder Victims menjadi super creepy. Dan kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget loh di seluruh dunia. Kayaknya bisa nampilin banyak berita gini deh. Makanya halaman Wikipedia ini jadi salah satu yang paling bikin penasaran sekaligus takut ya guys. Soalnya selain misterius juga bikin kita sadar kalau di luar sana masih banyak kejahatan yang belum terungkap. Nomor 6. Tarare. Buat yang lagi makan, gue saranin stop dulu ya. Soalnya di nomor kali ini kita bakal membahas seorang pria asal Prancis yang punya selera makan tuh aneh banget guys. Pria tersebut bernama Tarare. Jadi awalnya kasus pria yang satu ini hidup seperti laki-laki pada umumnya. Cuma hidupnya tuh berubah setelah kebiasaan makannya semakin menggila. Nah, waktu masih remaja dia bisa makan 1/4 sapi dalam sehari loh. Iya, sehari guys. Kita makan 1/4 ayam aja udah kenyang ya. Ya, akibat kebiasaannya ini, orang tuanya pun sampai angkat tangan dan mengusirnya dari rumah karena nggak sanggup untuk membiayai makanannya ya. Kasian sih, tapi mau gimana lagi? Akhirnya Tarare malah jadi penghibur jalanan guys. Tebak dong dia ngapain? Dia tuh makan yang aneh-aneh untuk menghibur orang-orang. Mulai dari gabus, batu, sampai hewan hidup-hidup seperti ular, kadal, anak anjing, belut, dan juga kucing. Nah, yang bikin orang-orang merinding itu waktu bagian akhir kehidupannya ya. Tarare meninggal dengan kondisi yang menyedihkan guys. Tubuhnya tuh dipenuhi nanah, hati dan kantong empedunya bengkak dan perutnya tuh penuh dengan bisul. Waktu dibedah, dokter-dokter juga pada kaget waktu melihat kerongkongannya yang sudah super lebar ya. Mereka bahkan bisa melihat langsung ke dalam perutnya waktu mulutnya tuh dibuka loh. Dan yang bikin jadi lebih misterius, Tarare pernah bilang kalau dia tuh menelan garpu emas guys. Tapi sampai akhir hayatnya nih, garpu itu tidak pernah berhasil ditemukan. Nomor 5. Albert Fish. Masih banyak yang belum tahu kalau pria bernama Albert Fish ini merupakan pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Amerika loh. Hal ini sampai sekarang masih tercantum dalam halaman Wikipedia-nya dan termasuk dalam list pembunuh paling kejamnya guys. Soalnya dia berusaha memikat anak-anak ke lokasi terpencil, menyiksa, memutilasi, dan membunuhnya pakai berbagai senjata yang tajam juga dong. Semenjak ditangkap polisi, Fish ini mengaku sudah membunuh sekitar 100 orang anak-anak ya. Tapi nggak jelas sih apakah itu beneran atau cuma bualan dia doang. Nah, salah satu kasusnya paling menghebohkan adalah pembunuhan Grace Budd. Dia nggak cuma ngambil nyawanya, tapi ngirimin surat dengan detail tentang apa aja yang dia telah lakuin ke anaknya itu. Grace duduk di pangkuanku dan menciumku. Saat itu aku memutuskan untuk memakannya. Kami pergi ke sebuah rumah kosong di Westchester. Di sana aku memintanya untuk memetik bunga sementara aku bersiap di dalam. Aku melepas seluruh pakaianku agar tidak terkena darahnya. Ketika semuanya siap, aku memanggilnya. Ia datang dengan senyum, tapi begitu menyadari niatku, ia memberontak, menggigit, dan juga menendang.
tapi aku mencekiknya sampai mati. Lalu aku memotong tubuhnya menjadi bagian-bagian kecil agar bisa aku bawa ke rumah dan juga memakannya. Butuh 9 hari untuk menghabiskan seluruh tubuhnya. Kebayang gak jadi orang tuanya pas nemu surat ini? Semua harapan pasti hancur ya dan digantikan dengan kengerian yang tidak pernah terbayangkan. Albert Fish pun akhirnya ditangkap serta dihukum mati di kursi listrik, tapi trauma yang ia tinggalkan akan selama menghantui ya guys. Nomor 4. Kutukan keluarga Von Erich. Punya prestasi terkenal sebagai keluarga pegulat profesional, nyatanya nama keluarga Von Erich pun malah dianggap sebagai kutukan ya guys. Jadi nama keluarga mereka aslinya adalah Atkison, namun siapapun yang terjun ke bisnis gulat akan menggunakan nama panggung Von Erich guys. Intinya nama ini harum banget sih di dunia gulat dan siapapun yang menggunakannya udah pasti langsung terkenal deh. Nah, di luar karir mereka yang gemilang, sebenarnya keluarga Von Erich punya kutukan di mana dari 6 anak yang Jack dan Doris miliki, nyatanya cuma tersisa 1 doang. Terus 5-nya tuh kemana dong? Ya, kalian lihat aja ya. Pertama meninggal tenggelam karena kecelakaan, kedua masih hidup dan jadi satu-satunya anak yang selamat, lalu yang ketiga sampai ke-6 semuanya tuh meninggal dengan alasan yang begitu tragisnya. Kelima anaknya yang meninggal semuanya merupakan seorang pegulat dan menggunakan nama keluarga Von Erich ya guys. Sedangkan si Kevin menggunakan nama The Golden Warrior sebagai nama panggungnya. So, apakah memang nama itu beneran bisa membawa kutukan? Ya, kita sih serahin kepada kalian aja ya untuk menilainya. Nomor 3. Carl Tanzler. Yang namanya cinta emang kadang tuh bisa bikin orang menjadi gila ya. Cerita kali ini datangnya dari seorang dokter radiologi bernama Carl Tanzler. Jadi ceritanya waktu kerja di rumah sakit Florida, Carl tuh jatuh cinta mati sama pasiennya yang bernama Maria Elena Milagro. Cewek ini tuh masih muda, cantik tapi sayangnya kena TBC. Meskipun Carl sudah mencoba keras untuk nyembuhin Elena, tapi sayangnya dia tetap meninggal di umurnya yang ke-22 tahun guys. Nah yang bikin orang merinding adalah pria ini tidak bisa move on. 2 tahun setelah Elena meninggal, dia tuh diam-diam mengambil jenazahnya dari kuburannya guys. Terus tahu apa yang dia lakukan? Dibawa pulang dan diajak tinggal bareng selama 7 tahun. Carl juga menyatukan tulangnya pakai kawat piano, mengisi rongga tubuhnya dengan kain agar tetap utuh, dan mengganti kulit busuknya dengan kain sutra. Di tampilan luarnya, Carl juga mendandani mayatnya dengan perhiasan, stocking, serta sarung tangan juga ya guys. Akhirnya rahasia pria ini pun kebongkar waktu keluarga Elena curiga dan melaporkannya tuh kepada polisi. Carl pun akhirnya ditangkap, tapi sayangnya tuduhan pembongkaran makam dan pencurian jenazah dibatalkan karena masa hukumannya tuh sudah kadaluarsa. Jenazah Elena pun dipindahkan ke pemakaman lain dan dikuburkan di lokasi rahasia agar tidak diganggu lagi. Tapi kisah Carl tidak berakhir di sana ya guys. Setelah dibebaskan, Carl membuat replika Elena dengan menggunakan topeng kematian dan dia tuh hidup bersama patung ini hingga dia tuh meninggal dunia loh. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Carl berhasil mengganti jenazah asli Elena dengan replika dan hidup bersama tubuh aslinya hingga ajal menjemputnya. Nomor 2. Armin Meiwes. Kalau di Indonesia ada Sumanto, di Jerman ada pria bernama Armin Meiwes yang sampai punya 1 halaman Wikipedia loh guys. Yap, namanya juga terkenal di dunia gara-gara dia tidak hanya membunuh korbannya tapi juga memakannya. Jadi kasus pada tahun 2001 ini lumayan aneh karena sebenarnya Armin nyari korban dengan naruh iklan di salah satu website kalau dia tuh butuh orang yang siap dimakan. Ya nggak salah sih udah jujur tapi kayaknya nggak gitu juga ya pak. Tapi yang lebih anehnya lagi banyak orang yang daftar untuk menjadi kandidatnya dong guys. Kaget nggak kalian? Nah pemenangnya pun adalah Armando Brandes yaitu seorang insinyur berusia 43 tahun. Mereka bahkan membuat video saat bertemu. Adegan selanjutnya mungkin terlalu ekstrim untuk diceritakan ya, tapi intinya si Armin ini benar-benar memakan tubuhnya si Brandes guys. Terus setelah Armando meninggal dunia karena kehilangan banyak darah, Armin memutuskan untuk menggantung tubuhnya dengan pakai kail daging seakan-akan mau menjualnya. Selama 10 bulan Armin menyimpan tubuhnya di dalam freezer sampai akhirnya berhasil ditangkap sama Pak polisi. Menurut hasil investigasi, mereka nggak cuma menemukan potongan tubuhnya aja, tapi juga menemukan rekaman video berdurasi 4 jam yang isinya kacau banget sih katanya guys.
Dari kasus ini, Armin pun berujung dijuluki sang tukang jagal dari Rothenburg dan harus dipenjara seumur hidupnya karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Nomor 1. The Nazino Affair. Dan terakhir, inilah halaman Wikipedia paling kacau yang perlu kalian tahu sih. Tragedi Nazino adalah namanya, guys. Soalnya pada tahun 1933 lalu, ada eksperimen aneh dari Joseph Stalin bersama teman-temannya di mana 6.700 tahanan saat itu dipindahkan secara massal ke Pulau Nazino di Uni Soviet. Mereka dikirim untuk melakukan pembangunan pemukiman khusus, namun tanpa dikasih alat atau bahan yang cukup ya, guys. Karena sejujurnya orang-orang yang dikirim ke pulau itu merupakan orang yang tidak disukain sama si Stalin. Soalnya memang dari awal pulau ini kekurangan sumber daya alam, dingin serta kosong melompong. Bahkan sebelum mencapai tujuan sudah ada 27 orang yang meninggal loh. Terus waktu nginjek kaki di pulau itu, seenggaknya ada sepertiga tahanan yang terlalu lemah karena tidak makan, gak punya pakaian, ataupun tidak ada tempat berteduh. Dan dalam waktu 13 minggu, lebih dari 4.000 orang yang dideportasi itu meninggal atau dinyatakan menghilang karena banyaknya kekerasan yang terjadi, kanibalisme, serta diserang penyakit yang aneh juga. Nah, 2.200 orang yang selamat pun kabarnya dalam kondisi buruk yang sakit parah gitu ya guys. Masalahnya nih, mereka tuh juga gak bisa kabur dari sana. Gara-gara di sepanjang pulau sudah dikelilingi petugas bersenjata di mana diperintahkan untuk membunuh siapapun yang mencoba untuk kabur. Lama-kelamaan pun para penjaga suka membunuh mereka hanya untuk sekedar hiburan doang ya guys. Sampai akhirnya di bulan Juni percobaan ini dianggap gagal. Dan bagi siapapun yang hidup langsung dipindahkan ke pemukiman lainnya. Itu pun kabarnya ya cuma sekitar 200-300 orang doang. Gila banget kan? Ini tuh termasuk salah satu pembunuhan massal yang terburuk juga gak sih? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.